Halo Soalnya Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya tentang siapa pencipta manusia. Saya sempat membaca beberapa komentar. Ada suatu hal yang muncul juga dari kepala saya, tapi entahlah nanti apakah ini jadi lebih sekedar dua bagian. Saya akan coba mengalir dari sana. Oke, jadi video ini tadinya saya ingin memberikan perspektif terkait kajian meditasi dari neuroscience. Tapi saya bagikan di awal tentang pengalaman mistik. Nanti dari sini saya akan perjelas posisi dari peran fungsi dari mistik itu sendiri, kemudian apa hubungannya dengan dari sains. Oke, jadi kalian bisa melihat utuh dan menempatkan porsi masing-masing antara mistik dan sains. Sains banyak hal ya, tapi ya saya ambil secara umum saja lah. Oke, sekarang kita masuk ke satu hal yang terkait dengan neuroscience. Jadi begini, ada ide ke depan manusia itu di-upgrade secara kecerdasan. Istilah yang populer ini adalah transhumanism. Saya membaca ada satu buku terkait dengan hal ini. Itu dari Ray Kurzweil. Jadi dia punya buku The Age of Spiritual Machine. Jadi konsep ke depan itu adalah bagaimana mengawinkan manusia dengan teknologi. Dan kalau saya baca dari buku Ray Kurzweil ini bukan lagi sekedar ide. Bukunya itu sendiri tahun 2006. Tapi ada beberapa jurnal yang terkait dengan ide ini belum itu di tahun 2000-an. Saya katakan bukan sekedar ide karena memang sudah ada rencana ke sana lebih jelas. Target-targetnya, pencapaiannya, dan langkah-langkah yang lebih detail. Ini menarik dan menantang apa yang selama ini kita percaya. Dan apa yang saya ceritakan ini juga terkait nanti dengan apa yang saya peroleh dari meditasi mistik informasinya. Jadi begini, transhumanism ini adalah mereka percaya kesadaran itu produk dari otak. Jadi terkait dengan pencapaian neuroscience bahwa emosi juga adalah produk dari otak. Jadi otak ini pemegang sentral semua apa yang ada dalam kemampuan manusia. Nah, ide ke depan dengan transhumanism ini kan membuat manusia versi 2.0 istilahnya. Jadi di situ sudah ada beberapa langkah bagaimana misalnya beberapa organ itu dibuat secara mesin, diprogram secara komputer seperti jantung dan organ-organ yang lainnya. Hormon-hormon juga nanti disetel, dikombinasikan dengan program dan juga nanobots atau nanorobots. Menarik dari Kurzweil ini adalah dia seorang Kristen yang kemudian mencoba menerjemahkan konsep tentang kebangkitan badan, ya kan, hidup kekal. Di transhumanism ini itu direalisasikan. Jadi petunjuk mana yang ada di kitab suci itu mereka katakan dicapai lewat nanti menggabungkan kemampuan manusia dengan robot. Oke, jadi organnya nanti dirubah, ya kan. Beberapa saya baca misalnya darahnya juga dimodifikasi. Mungkin jantung sudah tidak dipakai. Jadi orang bisa mungkin dalam 20 menit bernafas sekali. Kemudian bagaimana mengatasi makanan, ya kan, makan tidak lagi harus makan dari sumber yang memang makanan, tapi sudah bisa diatur asupannya secara listrik, semua lewat program, ya seperti mesin lah. Konsep ke depan mereka juga bagaimana membuat hidup itu abadi. Jadi ketika tubuh sudah tidak mendukung, data dari otak di copy, kemudian ditaruh di interface baru, maka apapun yang terkait sudah dengan teknologi ini sebetulnya bukan hal yang baru, sudah lama ya. Neurotome itu kan bagaimana mencoba mengcapture muatan memori dari otak itu juga sudah ada. Cryonik, bagaimana membuat tubuh itu nanti dibangkitkan kembali. Jadi ide-ide yang sangat sangat sulit untuk kita percaya. Jadi manusia ini bisa mengendalikan segalanya. Jadi nanti manusia robot ini, cyborg ini akan lebih bebas dari penyakit karena semua dikontrol dari mekanisme tubuhnya, kemudian asupannya. Di situ juga ada ide besar nanti bagaimana manusia ini bisa pindah ke planet lain, bisa berkembang di sana, kemudian bagaimana teknologi bisa memperbarui bumi, sampai bagaimana teknologi mengatasi kelaparan, bencana. Jadi mereka belajar semua itu dari sejarah, apa yang sudah ada. Ketika bumi nanti misalnya ada kejadian bencana, karena serangan meteor dan sebagainya, manusia sudah disiapkan dengan teknologi ini untuk bisa mengatasi. Oke, jadi ini ide yang seperti seperti science fiction. Tapi ini bukan lagi sekedar ide. Kalau lihat jurnal
apa yang sudah dicapai semua itu sudah ada berapa ilmuwan maupun dari perusahaan itu yang memang bergabung di sini untuk mewujudkan. Dan mati seperti kalian temui Elon Musk dengan Neuralink segala macam untuk nanti menghubungkan kinerja otak ini lewat cloud itu juga sudah direalisasikan. Jadi ini bukan kita menunggu sesuatu itu bakal terjadi, memang itu sudah berproses menjadi lebih nyata. Oke, itu tadi sedikit yang bisa saya temukan. Tapi itu adalah satu hal yang memang saya proses dari komunikasi saya, channel saya dengan tas yang namanya Ando itu tadi, Naki. Nah, sebetulnya ada lebih banyak hal yang mungkin kalau saya tangkap lebih seperti dongeng ya. Jadi begini, kalau kita baca dari beberapa buku, kalau kemarin saya cerita tentang Graham Hancock dengan Fingerprint of God, kemudian ada Eric von Däniken, satu buku yang paling merubah apa keyakinan manusia itu kan temuan dari Dr. Zecharia Sitchin ya. Di bukunya tentang The Earth Chronicle. Jadi di situ ada perjalanan asal-usul manusia yang diterjemahkan dari prasasti di Sumeria dan Akkadia. Oke, jadi saya katakan kalau memang itu prasasti, berarti memang lebih bisa dikonfirmasi sebagai satu yang sifatnya sejarah atau fakta. Nah, apa kaitannya dengan komunikasi saya dengan si Anu ini tadi? Jadi sederhananya yang saya tangkap, apa yang kita baca juga di kitab suci itu, proses penciptaan manusia itu kalau dirangkai nanti dengan semua jejak-jejak prasasti di setiap bangsa itu pasti akan kita terima gambaran yang utuh. Jadi Anu ini menciptakan spesies itu kan dia hanya menyilangkan. Jadi selevel Anu ini hanya mampu merubah sesuatu yang telah ada, bukan menciptakan yang baru. Proses menciptakan spesies sapien ini tidak mulus. Kalau di buku Eric von Däniken itu lebih detail ya. Jadi apa yang dikatakan Nephilim atau raksasa itu sebetulnya produk gagal dari proses penciptaan spesies ini tadi. Jadi mitos tentang raksasa itu ada di semua bangsa. Kalau orang Jawa juga tanya leluhurnya, lu katanya raksasa. Nanti dari temuan-temuan, kalau kita lihat ke candi-candi itu gambaran-gambaran apa ya, sosok-sosok di situ yang di relief-relief itu mirip-mirip semua. Manusia dengan kepala burung, ya kan, manusia setengah hewan. Mitologi ini hampir ada di semua bangsa. Oke, jadi ketika proses menyilangkan, ini kan perkawinan antara manusia dan malaikat itu tidak mulus. Ada berapa yang gagal, salah satu yang gagal. Kemudian kalau di kitab suci Kristen maupun Islam itu kan dia dibuat dari tanah. Di versi buku si Eric von Däniken itu menemukan bahwa, atau si Zecharia Sitchin, saya lupa. Intinya problem yang ditemui itu adalah dua spesies ini itu kan lahir dari latar belakang istilahnya planet yang berbeda. Artinya kebutuhan mineralnya berbeda. Jadi ketika produk itu gagal, coba kemudian istilahnya disesuaikan dengan mineral yang ada, artinya tanah di situ. Nah, kemudian ada produk yang berhasil. Ini yang dikatakan sebagai Adam. Nah, Adam ini kan di karantina di Eden, satu lokasi tertentu. Istilahnya lebih diterjemahkan sebagai ya proyek laboratorium untuk menciptakan spesies ini. Nah, apa yang dikatakan Anu yang saya sampaikan di video sebelumnya, manusia versi 1 itu adalah peristiwa. Kalau di kitab suci itu kan makan buah, kemudian malu, rasa telanjang. Jadi itu gambaran bahwa manusia mulai sadar akan eksistensinya. Dia tahu dirinya sebagai manusia dan ingin juga berkembang secara manusia. Ada beberapa hal yang disinggung situ, perkawinan antar manusia kan dilarang karena tadi menyilangkan genetik dari dua planet itu tidak mudah. Jadi ini betul-betul dirawat, tapi ternyata di luar kontrol terjadi perkawinan. Nah, kemudian ini yang dikatakan dipisahkan, keluarkan dari Eden. Dari manusia turun ke bumi. Jadi ini masih spekulasi ya. Apakah Eden itu di bumi ini atau di lokasi lain, tidak di bumi. Tapi saya akan cerita nanti mungkin terkait dengan pemahaman akan dimensi. Jadi dalam satu ruang dan tempat yang sama itu ada berapa dimensi. Oke, nah kemudian dari versi komunikasi saya yang saya tangkap, apa yang ada belum dan setelah banjir besar itu berbeda, sangat berbeda. Jadi kalau dikatakan banjir besar itu adalah proses riset ulang karena ada beberapa kegagalan di situ dan lebih baik untuk membuat satu lokasi baru
untuk spesies-spesies ini. Itu gambarannya. Nah, setelah banjir besar, sapian ini dipisah-pisah, kemudian diberi identitas baru, diberi transfer teknologi dan ilmu yang berbeda-beda, termasuk juga agama yang berbeda-beda. Kenapa? Ya, itu mekanisme kontrol. Oke? Jadi, kadang kita bingung. Kalau saya di sini, misalnya di Indonesia, ada Mahabharata dan Ramayana, di India juga ada. Tapi kenapa? Yang benar di mana? Dari sini dulu atau di sana? Sebetulnya, kisahnya sama. Karena dulu sebelum diinstal, istilahnya dipasang dengan sistem operasi yang baru, bahasa yang baru, sebenarnya satu spesies. Jadi ini kenapa banyak kemiripan-kemiripan di bahasa. Bahasa kita dengan Filipina, kemudian dengan di Iran, Irak ada beberapa kata yang sama. Polinesia juga sama. Jadi ini paling tidak memberi gambaran lah. Kebenarannya ya nanti kita akan bisa secara detail ketahui. Jadi pada intinya, apa yang kita temui sebelum dan sesudah banjir besar ini akan lebih memudah kita melihat ini secara utuh. Jadi kenapa ada banyak perbedaan sisi pandang tentang ketuhanan? Itu juga karena sistem yang diinstal atau kepercayaan yang diberikan pada spesies-spesies. Nah, beberapa hal kadang saya juga bertanya ke entitas ini juga. Saya kadang ngomong, kalau saya cerita hal ini, saya dianggap mungkin nggak normal, nggak waras. Tapi sebetulnya apa sih alasan? Alasan yang mungkin mudah untuk diterima. Jadi Anu mengatakan, kalau kamu mundur ke belakang, ya tergantung kemampuan teknologi dan ilmumu. Tapi begini, sederhananya, sejarah itu pasti berulang. Kalau kita bicara level materi, ya kan, materi itu kan selalu berubah dan berulang. Air, es, uap air, kembali lagi air, es, dan sebagainya. Jadi ini berlaku, kehidupan pun semacam itu. Patah, hilang, tumbuh, berganti, semuanya akan berputar. Jadi apa yang saya terima dari dia, nanti ke depan kamu akan merasakan sendiri. Kamu nggak akan bisa memahami pikiran Tuhan kalau kamu tidak menjadi Tuhan. Maka kalau di kitab suci kan manusia itu diberikan tempat tertinggi untuk mengelola ini semua. Sebetulnya arahnya ke sana. Dan apa yang saya sampaikan tadi dengan cerita satu ide yang sudah direalisasikan tentang transhumanis itu, ini adalah bagian rencana dari si Anu itu sendiri. Jadi kita besok diuji menjadi Tuhan. Entah apakah kita semakin berkembang menjadi makhluk yang lebih beradab atau malah bubar. Jadi kalau di beberapa artikel atau buku dari Ruth Kurzweil itu memang sudah jelas 2030-2040 itu pencapaian koneksi secara online semua kecerdasan itu lewat clouds. Dan di 2020 ini disinggung, ini tahap persilangan. Jadi mulai 2020 ini lebih dipercepat. Tahun 2100 sapian ini harus sudah sampai Mars. Oke, nah yang menarik apa? Jadi saya mendapat informasi ini dari proses channeling itu sendiri. Sebelum 2050 kita menjadi makhluk yang mengerti interdimensi. Oke ya, jadi ada istilah yang sekarang makhluk 3 dimensi. Dimensi apa sih? Dimensi ya panjang, lebar, tinggi, ruang lah. Kemudian dimensi keempat, makhluk 4 dimensi itu kan waktu. Nah yang saya tangkap versi saya ini, yang 5 dimensi ini adalah kita menjadi interdimensional. Seperti apa sih? Jadi ini gampang-gampang sulit kalau saya jelaskan. Karena teknologi kita belum sampai ke sana. Tapi kalau kalian pernah dengar mitos dulu, lur kita bisa teleportasi, ya benar. Jadi kita memahami apa yang ada di kitab itu, dan kita akan nanti sadar itu menjadi satu sejarah setiap manusia. Itu bukan mitos. Jadi ketika sekarang kita ke Mars, itu kosong, belum ada. Tapi pada yang saat sama, kalau kita bicara interdimensi, lebih dari satu dimensi, pada saat yang sama juga Mars sudah menjadi satu kehidupan yang maju. Jadi ruang dan waktu menjadi paralel. Saya agak sulit menangkap ini, cuma ketika saya disampaikan seperti ini. Ketika kita belajar tentang lucid dreaming, tentang astral projection, kemudian fenomena kita melihat menjadi satu tempat yang sama, ada satu wujud atau satu bangunan di saat yang sama. Sebetulnya itu adalah bagaimana kita memahami interdimensi. Maka dalam Hindu ada 3 loka, ada gambaran dunia atas, bawah, tengah. Semua menjadi mungkin. Kita baru bisa memahami setelah teknologi kita sampai ke sana. Jadi apa yang dikatakan tentang portal gaib,
ya kan? Kamu masuk satu tempat kemudian masuk pindah ke ruang dan waktu yang lain sangat mungkin. Oke, jadi sebetulnya ini kan semua nggak asing. Fenomena orang hilang di Gunung Lawu misalnya, dia merasa masuk ke lingkungan tertentu. Kemudian ada di hutan mana di berita itu yang bis bisa tiba-tiba masuk ke hutan. Secara sains kalau mau ditelusur ya ini yang besok akan kita alami. Kita yang belum sampai dan yang menjadi batasan lagi adalah tentang keyakinan. Kenapa? Karena kita mengaitkan ini dengan kekuatan roh-roh tertentu. Jadi kita jarang untuk mengurai misterinya. Oke? Oke, selanjutnya saya akan coba memberikan perspektif perbedaan antara apa yang diyakini dari kaum mereka yang ingin merealisasikan transhumanisme ini adalah bahwa kesadaran itu produk dari otak. Kalau kesadaran itu yang membuat kita mengalami semua yang ada ini, yang kita percaya nyata. Ini berbeda dari sisi spiritualitas, dari mistik. Saya di Buddha jelaskan, semua hanyalah kekosongan. Di Hindu juga ada pencapaian di mana kondisi turiya, samadhi itu kan juga kekosongan. Tapi kok bisa sih? Jadi yang sulit memahami kan hal ini. Kalau dari sisi apa yang ditemukan dari mekanika kuantum itu kan Einstein mengatakan ketika kamu ingin melihat bulan, bulan itu menjadi ada. Ketika kamu tidak ingin melihatnya maka tidak ada. Cobaan ini dibuktikan ketika apa yang dikenal dengan double slit experiments. Jadi ada dua celah yang dilewatkan foton. Ini beda perilaku ketika diamati dan tidak diamati. Ketika diamati dia menjadi partikel sifatnya, materi, wujud. Tapi kalau tidak diamati kembali menjadi gelombang. Jadi tidak ada, tidak nampak, tidak bisa dikenali sebagai materi. Oke? Nah ini yang terjadi dengan mekanisme kita melihat ketika cahaya masuk lewat dua celah lensa mata kita dan diproses, maka dia akan menampilkan kesan apa yang ingin kita lihat nyata. Jadi ketika dari transhumanis ini mengatakan akan hidup abadi, mengcopy memori manusia, kemudian dibuatkan wadah baru, interface baru, biorobot, ya kan, cyber. Yang dikatakan ini adalah keterjagaan, kondisi ketika kamu sehari-hari normal, kamu melakukan aktivitas, tapi itu bukan yang nyata. Kenapa? Karena yang nyata ya hanyalah kekosongan. Ini menjadi fundamental karena kemudian akan timbul pertanyaan tentang jiwa, Atman, Roh Kudus. Jadi manifestasi Tuhan kemudian dipertanyakan. Tapi kan ini semua sifatnya adalah kalau kita bicara tentang kosongan kan sulit dijelaskan. Sementara mereka punya argumen yang memang punya dasar bukti. Tapi bukan itu yang dipahami dari sisi spiritualitas. Oke? Jadi ada satu kolega dari Einstein namanya John Wheeler. Itu juga mengomentari Einstein ketika dia mencoba mendalami tentang mekanika kuantum ini, dan Einstein memberikan pernyataan spooky action in the distance. Itu adalah satu hal yang sangat dia takuti atau fenomena yang tidak dia bisa mengerti. Si Wheeler ini mengomentari semakin kamu membayangkan sesuatu akan hal itu, semakin dia akan menciptakan sesuatu yang ingin kamu lihat. Nah ini kan menjadi muter-muter. Einstein berkata ya, bagaimana saya bisa memikirkan sesuatu tanpa membayangkan. Jadi pikiranmu itu adalah menciptakan. Ciptakan apa yang ingin kamu lihat. Maka ketika pikiranmu itu berhenti, tidak bekerja dari memorimu. Pikiran kan bekerja dari memori. Tanpa memori pikiran tidak bisa bekerja. Kalau kamu tidak diberi kesempatan untuk mengingat satu detik pun, kamu tidak akan bisa berpikir. Sementara apa yang dibangun oleh mereka yang ingin bangun transhumanisme ini kan mengcopy bahan dari pikiran itu tadi. Padahal yang kita yakini dari spiritualitas itu, keberadaan Tuhan itu melampaui pikiran. Kalau kamu ingin tahu misteri Tuhan, ya berhenti berpikir. Nah, Wheeler ini sendiri juga yang mengatakan dalam hipotesanya, dia mengungkapkan saya 100% serius setuju bahwa alam semesta itu adalah imajinasi. Jadi konsep Wheeler ini alam semesta adalah ide partisipatif. Jadi siapapun yang terlibat memberikan ide di situ akan membentuk semesta kita. Demikian pula Immanuel Kant itu kan mengomentari Einstein dengan kebingungannya itu, mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak berpikir, kamu hanya mencari alasan atau mencoba melogikakan fenomena tersebut. Jadi beberapa ilmuwan yang memang percaya bahwa keberadaan manifestasi Tuhan itu tadi dalam bentuk kekosongan, pendapat mereka adalah pikiran itu bukan dari otak. Pikiran disampaikan, atributnya adalah melalui otak, tapi pikiran sendiri tidak di otak. Oke ya, jadi apapun yang berkembang dari sini, percobaan tentang near death experience,
Itu kan juga masih menjadi perdebatan. Secara statistik itu misalnya yang dilakukan oleh Profesor Pim van Lommel, itu ada data yang signifikan bahwa kematian rata-rata mereka yang terkena serangan jantung, ada beberapa contoh ya di situ yang diambil, membuktikan bahwa kesadaran itu bisa tetap ada, keterjagaan itu ketika otak mati secara klinis dan jantung berhenti juga bekerja, dari beberapa wawancara yang mengejutkan tersebut. Oke, selanjutnya saya juga masih ingin sampaikan satu hal yang saya peroleh juga dari diskusi saya di tas ini. Jadi kembali lagi, memahami Tuhan itu tidak mudah kalau kita tidak mencoba melebur atau mengalami sendiri Tuhanan itu. Apa yang dibangun dengan terang humanisme itu ya kesempatan bagaimana kamu itu diuji, kita diuji menjadi Tuhan, menjadi pencipta. Jadi yang saya dapat dari komunikasi saya itu kan, si Anu ini mengatakan kalau dulu dia membuat spesies sapien ini, ya kan, kemudian sapiensnya menjadi sadar, kemudian pengen berkembang sendiri. Nah besok itu kita membuat spesies juga transhumanis, ini adalah spesies buatan manusia kita, buatan sapien ini. Dan risiko yang paling mungkin tidak bisa kita pergerakan adalah mesin ini menjadi sadar. Nah, konflik apa yang nanti akan timbul, masalah apa ya baru kita ketahui setelah memang kita jalani. Oke. Nah, satu hal yang menarik yang saya sendiri juga masih gali itu adalah bahwa ada beberapa spesies itu yang memang pendatang, walaupun tidak juga bisa dipastikan apakah benar-benar semua tiba-tiba muncul dari bumi atau memang dari luar bumi, nggak tahu. Sejarah yang katakanlah kalau bumi sendiri 4 miliar tahun, selama itu seperti apa kita juga belum sepenuhnya bisa tahu. Tapi yang menarik ini bahwa ada beberapa yang dari Venus, ada yang dari Mars. Nah, apa yang saya peroleh informasinya dari situ adalah mereka yang dari Mars ini yang terkait dengan mereka yang punya misi ke Mars. Jadi secara bawah sadar ini ada dalam spesies-spesies yang sekarang memang ingin pergi ke Mars. Jadi yang dirancang oleh Anu itu adalah ketika nanti memang transhumanis ini bisa mengkoloni, bisa pindah ke Mars, itu kan satu pencapaian untuk sapien ini. Nah baru kemudian mereka yang memang penduduk misalnya spesies yang lebih lama atau asli itu yang mengembangkan bumi. Ini yang saya tangkap sih ya. Benar atau enggak ya nggak tahu lah. Nanti kan waktu berjalan. Jadi dari secara progres keduanya akan saling punya kontribusi untuk mengembangkan spesies ini. Jadi ketika nanti mesin itu menjadi sadar, bagaimana kita mengelola itu? Apa kita menjadi satu masyarakat yang ada dua di situ? Satu memang benar manusia, yang satu robot hidup berdampingan, atau yang manusianya kalah dan sebagainya, nggak tahu. Film-film yang ada tentang science fiction itu kan memberi gambaran sebetulnya. Jadi kalau kita perhatikan, Matrix ini dibangun dengan asupan informasi dari setiap ide-ide orang itu. Dan ide itu makanya kadang kita temui, ada film yang dulu pernah ada, sekarang kejadian. Ya sebetulnya ini adalah mekanisme matrix atau ilusi itu di jalan. Jadi yang sulit itu adalah ketika kita memilih, misalnya mencoba mengelola secara spiritualitas itu ya mengatasi diri kita sendiri dari informasi ini tadi. Karena kita digerakkan dengan informasi. Tanpa informasi, pikiran kita itu ya nggak bekerja. Jadi ke depan setelah semuanya ini semi mesin, semi komputer, baru di situ kita bisa mengambil pertimbangan atau berpikir apakah ini menjadi lebih baik atau sebaliknya. Kalau kita rasakan sekarang kemajuan zaman itu kan semakin membingungkan, semakin manusia itu kehilangan hakikat manusianya. Jadi saya ada puisi dari Dalai Lama itu yang dia tulis tentang paradox of our age, artinya paradok zaman ini. Sama dengan ungkapan kalau orang Jawa bolak-balik zaman, semua serba terbalik. Jadi kalau di puisi itu Dalai Lama menulis semakin banyak zaman ini, semakin banyak rumah besar, tapi semakin sedikit family, keluarga. Ini rumahnya gede-gede, tapi yang tinggal ya sendiri-sendiri. Kemudian semakin banyak orang pintar, tapi semakin kurang bijaksana. Semakin banyak orang juga yang bijaksana, tapi semakin mereka berdiam. Komputer semakin canggih, data semakin cepat, tapi semua menjadi semakin sedikit berkomunikasi. Jadi orang makin tenggelam dalam dunia virtual masing-masing. Jadi kalau dikatakan
Kita sudah bisa membayangkan efek dari teknologi yang kita sekarang capai. Begitu ada berita sesuatu, orang langsung hanya menyebarkan. Dia nggak berpikir lagi. Ini yang kita maksud dengan sebenarnya di mana fungsi kesadaran kita. Oke, sampai di sini dulu video ini. Katakan kita besok masuk ke era transhumanisme dengan artificial intelligence-nya. Apa yang dibangun dengan kecerdasan buatan itu kan juga hasil dari pengalaman kesadaran manusia itu sendiri. Nah, apa yang terjadi setelah itu, ya kita nggak akan bisa tahu kecuali kita mengalaminya. Jadi buat saya sederhana, kesadaran itu ya kemampuan dari Tuhan untuk kita mengalami dan membangun sendiri dari situ langkah berikutnya. Sebetulnya semuanya ini sederhana, bahwa yang ada seluruhnya ini hanyalah pikiran Tuhan. Jadi saya katakan pikiran Tuhan, bukan Tuhan sebagai sosok. Kesadaran itu sendiri adalah pikiran Tuhan. Maka dalam meditasi mistik batasannya ya mentok tadi, di kekosongan. Ketika kosong pikiranmu tidak ada, yang adanya kecerdasan Tuhan. Kesadaran, pure consciousness, pikiran Tuhan itu sendiri. Nah dari situ, ketika pikiran ada, semuanya ini disimulasikan menjadi semacam mimpi lah. Jadi sebetulnya ya kita pencipta sendiri apa yang ingin kita alami. Nggak ada urusannya sebetulnya apakah kamu percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Itu sudah termuat di dalam diri manusia. Justru ketika orang tidak paham tentang hal ini, tentang spiritualitas, maka ini yang terjadi. Apa yang keluar dari pikiran itu semua adalah gambaran dari satu potensi kecerdasan yang akan kita ketahui dengan kita mengeksplorasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita itu baru tahu 1% dari semesta. Oke? Sisanya itu ya kita belajar untuk mengurai itu semua tadi. Mungkin naik. Kalau 100% semesta ini, ya kita tak paham satu mimpi Tuhan, baru satu kali mimpi Tuhan. Jadi ini yang saya dapat juga dari meditasi mistik. Jadi mistik itu sederhananya bagaimana menangkap ide, memahami pikiran Tuhan. Sebelum pikiran itu ada. Nah, makanya kemudian jadi aneh-aneh. Sebelum pikiran kan ya nggak ada rumusnya. Nah setelah pikiran ada, ini yang dikatakan keilmuan semuanya, sains. Diurai ide-ide ini tadi. Maka kalau bicara hal-hal yang terkait dengan mistik itu dianggap ya orang halu, siso, gila, gak normal lah. Ya seperti contoh video saya tentang Ramanujan, gak normal dia ngakunya ketemu Dewi, siapa saya lupa. Tesla juga gila juga dia, ngomong bisa sama petir, bisa melihat dimensi lain, melihat teknologi punya alien. Ya rata-rata semacam itulah. Masih banyak setelah saya baca ilmuwan yang memang dalam tanda kutip tidak normal. Tapi ya nggak bisa disangkal juga, toh kita semua pakai teknologi temuan Tesla, kita pakai temuan orang yang dalam tanda kutip dinilai gila, gak normal. Jadi memang mistik ya bagaimana sebelum pikiran, sains ya gimana itu menerjemahkan. Apapun sainsnya, keilmuannya, mau neuroscience, mau filosofi, mau agama, mau apalah. Jadi kuncinya cuma seperti John Wheeler katakan, partisipasi, gimana manusia itu kerjasama dan menyusun langkahnya bersama. Kalau masih dalam arti ada yang pengen dominasi, pengen kaya, ya pasti sebenarnya berpengaruh pada output yang nanti akan bisa dihasilkan. Oke, kalau kalian suka video ini silahkan berikan like, kalian bisa share juga. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.